yang jadi imam anak muda. Jadi ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Kalau sudah ada istrinya pun di belakang mengatakan amin. Itu kamu galkan suami sekali lagi. Yang ketiga, penyebab orang malas datang berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Karena dia tidak lihat pahala. Coba kalau Pak Wali Kota, Pak Bupati umumkan di tempat ini, siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pembeli pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Padahal kata Nabi, kalau kalian lihat pahala sholat jamaah subuh, kalau kalian tahu dan lihat pahalanya itu, maka kalian akan datang ke masjid walaupun kalian akan berangkat. Besarnya pahala berjamaah. Yang ketiga, yang menyebabkan orang malas datang berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, Pak, cantik, imamnya penghafal Quran, saya gaji layaknya pegawai negeri, muadzinnya saya seleksi asal, setelah juara satunya saya gaji layaknya pegawai negeri untuk asal 5 kali sehari semalam, penceramanya belum ceramah sudah saya kasih honornya dan saya tentukan judulnya. Kemudian sound sistemnya bagus, karpetnya empuk. Saya bilang cari karpet paling bagus karena ini kau pakai sujud menghadap kepada Allah. Kenapa bajumu mahal, karpetmu murah? Pakai karpet yang mahal. Sound sistemnya bagus. Akhirnya apa? Orang rajin datang ke masjid. Malah masjid itu dijadikan kayak tempat wisata karena bagus. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun, penyakit asma lagi. Dia bilang lagi yang asal lagi. Bagaimana orang ke masjid? Sound sistemnya begitu takdir langsung story. Allahu Akbar. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dia cerita. Maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid. Di rumah kita diomeli istri, di kantor kita dimarahi komandan, sampai di masjid udah dapat pencerahan neraka. Apa yang hidup ini? Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu sunnah. Itu Nabi katakan ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah ketika imam sebelum angkat takbir balik ke belakang guru, balik dulu ke belakang. Tujuannya apa? Kita mau lihat siapa pasukan kita. Siapa tahu banyak pensiun, asap murah. Kau siksa kalau lama begitu. Naik lagi. Ada anak muda pulang sholat, enak sholat di masjid toh apa enak Ustaz? Ampun saja, ajudan sesat. Kenapa aku bilang ajudan sesat? Dia bilang sholat subuh Jumat 3 rakaat. Saya bilang bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah dong. Begitu imam, kalau kau mau sujud tilawah, jelaskan dulu sama imammu. Malam ini malam Jumat kita sujud tilawah membaca surah As-Sajdah, di ayat ini kita sujud. Jelaskan. Jangan yang panjang-panjang. Yang kedua kata Nabi, baca. Di belakang kenapa dirungkaskan? Barangkali ada ibu yang mau sekali kentut. Barangkali ada satpol PP yang pakai sepatu baru cicilan, dia lupa parkir baik-baik. Gila sudah sepatu saya. Namanya.
bom. Pasti tidak musuh lagi kau sholat. Itulah sebabnya dikatakan ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar baik-baik ini para imam. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa busuk mengikuti. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Imam membaca wattin, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 102, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau sujud, belum selesai, terpas lagi baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran. Ayo. Selesai dibaca itu pengumuman satu kopi. Belum selesai Pak Imam, baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Kepadian. Belum juga selesai dibaca lagi bajunya orang canik DPR. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, tujuannya disuruh membaca yang orang apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Saya ini kisah kenyataan ini. Waktu saya belum jadi ustaz KKN, belum baku tahu saya teman saya, ada teman saya fakultas teknik, dia pakai baju gamis, baju koko. Sekarang pas saya pesantren ini, imam lagi salat isya, jadi imam maghrib. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hati baca disuruh saya ini anaknya. Dia baca lagi. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu. Teman saya ini disangkut saya kasih selesai. Wala ana abidu ma abadtu wala antum abidu wala ana abidu. Sambil saya jengkel, dia teriak, "Woi, kenapa itu tak putar-putar?" Langsung dia bilang gini, "Bang, ini juga kupikir." Marahinnya kita sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini fakta lagi waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud imam. Lama sekali, tidak biasanya lama begitu. 1 menit kok lama betul. Ada kawan saya nggak tahan, dia angkat kepalanya. Langsung tadi, "Woi, bilang imam." Ternyata yang ditunggu keluar. Dia keluar lewat pintu sampingnya masjid. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat, kita tanya, "Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sholat?" Dia bilang, "Saya kentut nah." "Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangun dulu supaya kita lihat kau keluar." Dan justru saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Makanya dalam fikih sholat berjamaah diajarkan siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai orang tua boleh jadi makmum. Mulai orang awam sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Fikihnya mengajarkan tidak boleh sembarang milih imam. Kenapa? Salah milih imam, kalian kacau salat jamaah. Kepahian 2020 ini milih imam. Hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau kampung kita. Jangan pilih imam karena duit. Jangan pilih imam satu partai karena satu partai saja. Jangan pilih imam karena keluarga. Jangan pilih imam karena dikasih duit. Tapi pilihlah imam yang betul-betul Anda yakini bisa membawa kabupaten kalian menjadi lebih baik. Kata imam, fikihnya berjamaah. Satu, kata Nabi, pilih yang bagus bacaannya.
Berarti cerdas. Dua, kata Nabi, yang bagus pendengarannya juga bisa masuk kategori. Supaya apa? Nanti kalau salah ditegur. Ini namanya kepekaan sosial. Nah, di situ saya ini Pak Bupati. Tadi di atas saya bilang, saya dengar sound systemnya menggema Pak Bupati. Tidak bagus ini di sini Pak Bupati. Lebih kita di bawah. Pak Bupati mengatakan siap Ustaz. Ini berarti aspirasi mendengarkan orang. Biar saya mau, kalau Pak Bupati tidak mau, di atas saja Ustaz. Ini namanya otoriter. Alhamdulillah bisa pertimbangan saya kedua karena ibu lebih banyak belajar. Cuma ibu-ibu ini paling senang dengar ceramah. Cuma paling tidak suka kalau kita cerita poligami. Ya Bu, ya kan? Ya Bu. Dengar, kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, pulang dia sayang, assalamualaikum kakandaku Arjuna. Kita pergi kantor, dia